Bismillah, assalamualaikum guys. Kembali lagi di channel Jurnal Terupdate. Oke guys, ini memang sudah kelewatan batas guys. Bung Rocky Gerung ini. Jadi kelihatan menjelang berakhirnya jabatan Presiden Jokowi, Rocky Gerung tampak semakin hilang kendali mengkritik keras kebijakan Presiden Jokowi. Hal itu diungkapkan Rocky Gerung dalam diskusi acara Bocor Alus Politik pada Sabtu 27 Juli 2024 guys. Jadi tak perlu berlama-lama, langsung saja kita simak video ini guys. Bismillah. Bung Rocky Gerung. Oke, Gerung. No Rocky no party, no Jokowi no apa bang? Yang ingin mempercepat pemeriksaan kejahatan Jokowi, ikut gue. Emang Jokowi jahat ya Bang ya? Bahkan seluruh kejahatan Jokowi itu tidak sebanding dengan seluruh kejahatan yang pernah dibuat di era reformasi itu. Wah, parah. Karena Jokowi ada puncak dari kejahatan. Gue ucapin itu secara serius ya. Waduh, belum apa-apa Nanti udah ada ngepas. argumentasinya itu maksudnya. Itu punchline-nya dulu. Panselnya ada di depan. Oke Bang, kami kan sudah nyiapin nih edisi khusus 10 tahun Jokowi ya, Iya. terutama soal politik dan hukum gitu ya. Lu sendiri nih, 10 tahun pemerintahan Jokowi, lu kan sebagai biang rusuh ya kan, di negara ini. Iya, Setidaknya lu biang menjadi kerok ini, musuhnya kerok. istana lah. Tapi nyatanya omongan lu banyak benernya juga nih, atau hampir semuanya benar gitu ya. Soal kritik-kritik lo terhadap Jokowi gitu. Nah lo sendiri sebenarnya memberikan nilai berapa nih untuk pemerintahan Jokowi? Skala 1 sampai 10. Ini guys. 1 sampai 10. 1 sampai 10. Kenapa nggak pakai angka gitu? Pakai angka aja deh. Pakai agak boleh. A minus. A minus. Kenapa? A untuk kejahatan, minus untuk kejujuran. Itu ibaratnya C itu ya Bang ya. Kalau lu jadi dosen, lulus gak nih Bang? Yang ngulang pun, DO pun sebetulnya bahkan DO pun nggak pantas dia tuh. Ya kalau nggak DO terus apa Bang? Parah ini guys. Ya daftar ulang juga ya boleh lah. Tapi tetap kita mau serius karena kita mau lihat nih nasib negeri ini begitu dialihkan ke Pak Prabowo, berapa banyak liability yang mesti diperbaiki Prabowo tuh. Dan kelihatannya asetnya memang nggak ada tuh. Jadi Jokowi membebani bangsa ini melalui Prabowo segala macam kejahatan dia tuh. Saya sebutnya kejahatan. Karena dari awal seluruh indikasi untuk menunjukkan bahwa Jokowi tidak taat pada aturan itu terbukti itu, dan itu yang menyebabkan ya defisit anggaran, kerusakan lingkungan, keakraban warga negara hilang tuh, ketegangan sosial naik terus, segala macam hal sebetulnya di situ kan. Nah kalau kita mau mengatakan bahwa Jokowi ada prestasi, ya mungkin dia prestasi yang hal yang tidak dia janjikan. IKN nggak dia janjikan, kereta cepat nggak dia janjikan, bahkan yang dia janjikan aja nggak dipenuhi. Justru dia mau ambil legacy dari yang nggak dia janjikan tuh, dan itu juga gagal kan. Itu aja. Ya kejujurannya mesti kita sebutin di situ tuh, bahwa beban Pak Prabowo bukan sekedar menentukan arah ekonomi, tapi mengikat kembali demokrasi itu, dan itu hal yang hanya bisa dibuat atau direkayasa ulang kalau Prabowo betul-betul ingin menghidupkan the supremacy of civilian values, dan itu yang pertama tuh. Yang kedua, Prabowo mau masuk pada rasionalitas ekonomi itu. Belum apa-apa dia udah bilang 8% pertumbuhan, itu artinya kayak bajai dikebut di jalan tol itu meledak mestinya. Itu kita mau kasih ingatkan itu kan ada ukuran-ukurannya itu, ambisi. Jangan sampai ambisi yang sama juga diulangi oleh Pak Prabowo. Artinya Prabowo sedang akan mengendarai bajai. Ya, Warisan itu bahaya Jokowi. itu. Ya, bajai warisan Jokowi mau dikebut di jalan tol. Tuh. Lain kalau Lamborghini di situ tuh. Jadi poin kita selalu melihat kapasitas negeri ini untuk ditumbuhkan kembali secara rasional. Karena selama pemerintahan Jokowi itu irasionalitas semua tuh. Oke. Udah cukup, Bisa, yes. punch-nya udah cukup. Salah satu yang kemudian ada di termen akhir begitu ya. Ya. Pemerintahan Jokowi itu adalah bagaimana dia membangun dinasti yang sudah secara telanjang gitu ya. Abang melihat ini gimana sih? Iya memang telanjang, tapi ketelanjangan itu kan mestinya peka terhadap mereka yang menyaksikan kan.
kondisi kita kan. Jadi dipukau oleh tadi lembaga survei, elektabilitasnya 84, likability 82% tuh. Tapi kita nggak ngerti apa yang terjadi di balik lembaga survei itu. Kalau kita lihat bahwa semua hal, bahkan semua jurnalis yang paling kecil pun itu tahu kejahatan Jokowi. Netizen itu caci maki. Jadi seolah-olah ada jarak antara apa yang diucapkan di survei-survei dengan batin manusia Indonesia itu. Nah, gue lebih percaya pada batin itu. Artinya lu nggak percaya dengan hasil survei tingkat kepuasan 70% itu? Oh, gue percaya 70% Percaya? bohongannya. Lu percaya itu adalah kebohongan? Oke. Tapi kalau kita melihat dinasti politik Jokowi ya, ini kan muncul rasionalitas ya, rasionalisasi terhadap dinasti politik itu sendiri, dan bahkan oleh orang-orang yang sebenarnya kita lihat punya pendidikan yang bagus gitu ya, doktor-doktor dan segala macamnya. Bahkan juga mereka ikut terlibat dalam merancang perpanjangan masa jabatan presiden dan melanggengkan kekuasaan dari Jokowi itu sendiri. Gitu. Nah, menurut lo nih ya, apakah dan juga ada yang menganggap itu sebagai Asian value gitu kan? Nah, menurut lo gitu, apakah kita memang sudah berbalik arah logika akal sehat kita ketika kemudian menganggap dinasti ini sebagai sesuatu yang wajar? Kalau dianggap dinasti itu memang kehendak Jokowi, oke aja tuh. Jadi kita anggap ya setiap pemimpin kalau dia kekurangan pengetahuan tentang demokrasi, dia akan rancang dirinya itu dihologramkan melalui anak-anaknya. Kan tadi hologram semua nih kan. Yang hologram tiba-tiba merasa real. Kalian itu tanya hologram, Gibran tuh hologram doang tuh. Apalagi kita bilang hologram itu yang kosong, artinya kan masih mending kita bilang hologram gitu kan. Demikian juga Kaisang segala macam itu. Tetapi kemudian aparat penentu opini publik ini dibikin survei dan menganggap bahwa itu real. Kan sebetulnya Pak Jokowi juga mengirim sinyal palsu pada anak-anaknya tuh. Anak-anaknya makin lama makin, coba lihat Gibran makin lama ngikutin jejak bapaknya tuh. Belum dilantik jadi wakil presiden, udah kemana-mana bagi-bagi ini segala macam itu kan. Padahal sebetulnya itu bertentangan konstitusi. Kan Gibran hanya boleh bekerja kalau diperintah oleh Prabowo kan. Kan wakil presiden itu kan ban serep. Yang bahkan tempatnya bukan di belakang mobil tapi di garasi itu, nggak boleh dibawa-bawa sebenarnya. Bang, Prabowo kan tuh suka berdiskusi dengan orang-orang yang bacaan bukunya banyak seperti itu ya. Yang gue dengar juga lu sering diskusi dan juga ditawari menteri, Bang. Enggak, gue nggak mau ditawarin, gue mau milih sendiri itu. Lu mau jadi apa, Bang? Jaksa Agung. Jaksa Agung. Kenapa? Ya gue mau tangkap semua orang. Siapa yang orang pertama yang akan lu Ya tangkap? Jokowi lah. Ya kan cuma itu kayak intinya, bukan masa nangkap lembaga survei kan. Gitu kan. Gorong-gorong semua isinya. Gitu. Kita sedikit bercanda, tapi kita serius mengatakan bahwa problem negeri ini tergantung pertama kali pada penampilan nanti setelah dia dilantik oleh Prabowo. Sekarang mungkin kita menduga-duga ada krisis, bagaimana ngatur komposisi kabinet itu, memanfaatkan energi yang masih ada, tapi energi makin lama makin habis kan, karena dimakan waktu tuh. Jadi kemampuan Prabowo untuk mempercepat model atau memperlihatkan lebih cepat model kepemimpinannya itu terhambat oleh sampai Oktober, masih panjang. Dan dari sekarang sampai Oktober masih banyak bocor masih banyak bocoran yang kita ucapkan walaupun dengan cara yang halus. Bang, gue ingin membandingkan dengan 2014 ya. Waktu itu Jokowi pertama kali menjabat, dia berbenturan dengan partai soal komposisi menteri kabinet ya. Kalau Prabowo kira-kira akan seperti apa, Bang? Dia kan ketua umum partai, presiden terpilih kan, dan partai-partai sudah berusaha mendekati Prabowo maupun orang-orangnya seperti itu. Apakah Prabowo punya kekuatan menentukan sendiri kabinet-kabinetnya atau masih ditekan oleh Jokowi dan partai-partai sekelilingnya, Bang? Kalau kita mulai mendeteksi sebut aja filosofi kepemimpinan itu, tetap nggak mungkin berharap bahwa Prabowo akan sangat demokratis tuh. Walaupun dia dianggap sudah pindah dari tradisi militer dan ambil risiko membuat partai politik, itu artinya dimensi kesetaraan ada di situ. Tapi Prabowo terlalu lama ada di dalam tradisi yang kita sebut kepemimpinan, istilah apa dalam tentara, military efficiency itu. Jadi span of command itu. Dan itu yang kelihatannya akan dipakai di situ tuh. Tetapi tadi gue terangkan bahwa kalau dia pakai itu terus-menerus, dia nggak mampu menyatakan diri sebagai pemimpin Asia. Karena di Asia itu sekarang yang dinilai kemampuan untuk menghidupkan civilian value. Kan itu kompleksitinya kan di situ kan. Nah itu
ya tergantung apakah misalnya Pak SB mampu untuk menegur Prabowo. Kan yang paling senior di situ kan SB kan. Yang lain pasti nggak didengar Prabowo lah kan. Pak Luhut ya mungkin, tapi kita tahu ya mungkin era Pak Luhut udah mulai namanya sunset gitu kan. Karena jadi tetap ada pemimpin baru di situ. Yang lain dari partai-partai ya dengan mudah Prabowo bilang gue lebih pintar dari kalian kan. Kan tetap kita mesti lihat ada semacam menjengkelkan memang, tapi ya kalau berdebat soal macam-macam ide, misalnya Erlangga nggak bisa nandingi Prabowo bacanya lebih luas dari Erlangga, apalagi Zulkifli, apalagi Caimin segala macam kan. Jadi kita mesti lihat keadaan itu. Nah dalam keadaan semacam itu ada semacam kemewahan pada Prabowo mengatakan gue tuh ngerti semua soal tuh. Nah dalam pengertian itu kalau nggak ada orang yang beroposisi negor Tempo atau yang lain yang memang cuma Tempo sama gue yang bisa negor itu kan, ya udah Prabowo tidak ada lagi sparring partner untuk diskusi kan, itu intinya. Lain dengan Pak SB jauh lebih mampu untuk menampilkan visi santunan, bukan kesantunan, visi ke civiliannya daripada Pak Prabowo tuh. Kira-kira itu aja tuh Pak. Lalu sepertinya akan menjadi pembela Prabowo nih ke depan nih kalau melihat dari arah omongan lo dari tadi. Gimana kira-kira? Gue bukan membela Prabowo, gue ingin mengarahkan Prabowo ke jalan yang benar dari segi demokrasi itu. Karena gimana gue bela, gue belum bisa lihat arahnya kan. Yang aku terangkan tadi, kita ingin, jadi ini adalah niat itu, keinginan untuk memastikan bahwa pemerintah ini mesti berbeda dengan yang kemarin kan. Tapi karena Prabowo merasa terus-menerus, iya saya dididik Prabowo, dididik Jokowi segala macam, ya kita tunggu kapan pembuktian itu. Bahwa dia beralih pada akhirnya. Kalau dia nggak beralih, ya ngapain kita bela kan nggak. Jadi bukan gue bela, gue ingin Prabowo mengikuti jalan pikiran publik yang gue ucapkan itu. Kira-kira itu. Tapi tanda-tanda Oke guys, jadi dalam diskusi di acara Putar Alus Politik tadi Rocky mengatakan bahwa Rocky Gerung pun juga memberikan penilaian tajam terhadap 10 tahun kepemimpinan Presiden Jokowi. Menyebut era tersebut syarat dengan dinasti politik dan meninggalkan beban besar bagi penerusnya yaitu Pak Prabowo Subianto. Bahkan Rocky juga menilai bahwa lembaga survei dan opini publik seringkali memperkuat citra positif yang tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan, guys. Selain itu, Rocky Gerung juga merespon pertanyaan terkait jika dirinya ditawari masuk dalam kabinet Prabowo Gibran. Dia menyebut tidak mau ditawari, tetapi melainkan mau milih sendiri, guys. Dia menyebut ingin menjadi jaksa agung dengan alasan dirinya ingin menangkap semua orang. Ngerti gak, guys, omongan Bang Rocky ini, guys? Memang terlihat Rocky Gerung ini tampak semakin hilang kendali dan terang-terangan mengkritik kebijakan Presiden Jokowi di akhir masa jabatannya, guys. Jadi mungkin itu, guys, yang bisa saya uraikan untuk video kali ini. Bagaimana menurut kalian soal video ini? Tulis komentarnya di bawah ini ya, guys ya. Saya isi pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.